الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu ini, yang mana mudah-mudahan langkah kita menuju masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadisnya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui ayat-ayat Allah ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua sudah memahami tentang keutamaan orang yang duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya. Pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita bahas bersama salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang sangat penting untuk kita ketahui, yang mana ini adalah merupakan wasiat yang diminta oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu an Abi Najih, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Najih, namanya Al-Irbad, anak dari Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dari kalangan muhajirin dan juga termasuk orang yang miskin di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Nabi SAW yang tinggal di masjid yang disebut sebagai Ashabus Suffah. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di salah satu tempat yang disiapkan oleh Nabi di dalam masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah. Di antara yang lain yang tinggal di situ adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kita tahu Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang juga beliau miskin. Beliau berhijrah dari tempatnya di negeri Yaman ke Madinah. Itu pun di akhir-akhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, sekitar tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Akan tapi
periwayatan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah sangatlah banyak. Para sahabat, para ulama mengatakan Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalamnya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Yang mana ini di antara keutamaan mereka berada di dalam masjid tersebut. Karena mereka setiap hari melihat, mendengar, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berada di sufah tersebut adalah mereka pertama kali tentunya yang mendapatkan faidah-faidah, mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah wasiat ini. Di mana Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, wa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah SAW memberikan nasihat atau mau'idah kepada kami dengan suatu mau'idah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang menjadikan hati-hati itu bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharafat minhal uyun, dan juga menjadikan air mata bercucuran. Kalau kita lihat kalimat mau'idhah ataupun nasihat, para ulama menjelaskan maksud daripada mau'idhah adalah at-tadhkir bima yalinu al-qalba. Mengingatkan, memberikan peringatan yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Itu mau'idhah. Sawa'un kanatil mau'idhah targhiban atau tarhiban. Sama saja mau'idhah itu apakah bentuknya menjadikan orang senang untuk melakukan ibadah atau menjadikan orang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap hari. Hanya beberapa waktu kemudian Nabi SAW memberikan nasihat ataupun mau'idah dalam rangka menjadikan sahabat-sahabat Nabi SAW agar mereka semakin dekat, hatinya semakin lembut, tidak kemudian keras dan seterusnya. Dan ini diantara faidah daripada mau'idah. Yang mana mau'idah ini menyebabkan hati-hati mereka menjadi takut. Sebagaimana ini juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka merasa takut. Kalau dalam terjemahan diartikan dengan wajilat itu hati mereka bergetar. Maksudnya bukan dredeg, bukan. Ya, para ulama memaksudkan daripada kalimat wajilat qulubuhum itu maksudnya hati mereka merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kalau amalannya tidak diterima. Kalau dia dosa-dosanya tidak diampuni sehingga dimasukkan ke dalam azab Allah wal iyad billah. Kemudian wadharafat minhal uyun. Ini adalah kiasan. Ungkapan wadharafat minhal uyun maksudnya adalah mereka menangis, bercucuran air mata. Maka kemudian setelah itu faqulna, para sahabat-sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina.
wahai Rasulullah, seolah-olah itu adalah mau'idah perpisahan. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Kalimat yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah di mana mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'." Seolah-olah itu adalah sebagai mau'idah perpisahan. Karena menjadikan mau'idah tersebut menjadikan para sahabat-sahabat merasakan takut yang luar biasa. Ini berarti menunjukkan mau'idah tersebut ada pengaruh kepada jiwa mereka. Berpengaruh kepada hati mereka. Dan mau'idah itu memang demikian. Jadi mau'idah akan bermanfaat ketika tadi menyebabkan orang yang mendengarkan itu dapat berpengaruh kepada nasihat ataupun mau'idah tadi. Walaupun tentunya bertingkat-tingkat. Nah, ini bagaimana supaya bisa menjadikan hati seseorang itu terpengaruh kepada nasihat tadi, sehingga menjadikannya sadar, menjadikannya semakin dekat kepada Allah, menjadikannya mengingat segala kesalahannya, menjadikannya kemudian lembut hatinya. Ini tidak lain diantaranya terkait dengan masalah temanya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah bagaimana penampilan atau mimik muka, intonasi orang yang memberikan mau'idah tersebut. Ini semuanya terkait dengan penyebab-penyebab mau'idah itu bisa mempengaruhi orang lain. Maka kalau kita di zaman sekarang ini, banyak di antara para khutbah yang mereka itu menyebabkan para jamaahnya yang mendengarkan menangis. Para jamaahnya mendengarkan kemudian terenyuh. Seolah-olah dia mengingat segala dosanya. Seolah-olah dia ketika menghadap Allah belum memiliki apa-apa. Ini tidak lain adalah mau'idah tersebut telah masuk ke dalam hatinya. Sehingga dia bisa menangis, merasakan kekhawatiran, ketakutan yang mendalam. Nah, itu demikian. Ini menunjukkan mau'idah tersebut ada pengaruh padanya. Maka ketika kita masih merasakan hal itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati ini masih terbuka. Hati ini masih bisa menerima nasihat. Yang berat adalah ketika hati itu tidak lagi bisa ada perasaan, tidak ada lagi pengaruh apapun nasihat yang masuk kepadanya. Ya, apapun nasihat yang masuk kepadanya, entah itu dengan cara yang demikian atau cara yang seperti itu, di mana orang-orang lain dapat terpengaruh dengan nasihat tersebut, sehingga menjadikannya khawatir, takut kepada Allah, akan tapi dia tidak ada pengaruh sama sekali. Maka sungguh ini adalah sangat berat baginya. Menunjukkan hatinya sudah keras. Menunjukkan hatinya sudah tidak lagi dapat menerima atau berpengaruh kepada nasihat yang disampaikan kepadanya. Kemudian di sini disebutkan di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan adalah di mana beliau mengatakan, "Usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla.
Kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajari sahabat-sahabat sejak di Makkah 13 tahun. Kemudian di Madinah ya 10 tahun. Atau mungkin kurang dari itu. Ini menunjukkan nasihat ini, wasiat ini adalah di akhir-akhir. Karena tadi mereka para sahabat Nabi SAW mengatakan, ini adalah nasihat, seolah-olah nasihat perpisahan. Di mana nanti juga Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Ini menunjukkan bahwasanya di akhir-akhir Nabi SAW memberikan wasiat ini. Akan tetapi tetap saja Nabi SAW memberikan wasiat takwa. Tunggu bahwasanya wasiat takwa itu jangan disepelekan. Mungkin sering kita mendengarkan para khutbah, para penceramah, para ustadz ketika menyampaikan agar bertakwa. Mudah kita ucapkan, akan tapi terkadang berat untuk melakukannya. Dan ketahuilah bahwasanya wasiat ini juga diambil dari firman Allah Ta'ala. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab dari sebelum kalian. Berarti wasiat takwa ini juga merupakan wasiat bagi orang-orang sebelum kaum muslimin. Sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Sungguh bahwasanya takwa kepada Allah itu adalah merupakan pangkal segala sesuatu. Pangkal segala keselamatan. Pangkal agar kita dijauhkan dari segala keburukan adalah takwa. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain di mana takwa itu adalah merupakan penyebab Allah memberikan solusi kepada kita terhadap masalah yang kita hadapi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Tentunya jalan keluar dari apa? Dari masalah yang dihadapi. Tentunya di dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Ini diantara betapa besar faidah dari takwa. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wasiat pertama kali kepada sahabat-sahabatnya agar bertakwa. Lalu apa makna takwa? Takwa di sini adalah taatullah bimtisali amrihi, yaitu mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nahyihi ala ilmin wa basirah, dan juga menjauhi larangan-larangannya berdasarkan ilmu dan basirah. Oleh karena itu, sebagian para ulama menafsirkan takwa itu adalah anta budallah ala nurim minallah tarju thawaballah. Engkau beribadah kepada Allah berdasarkan cahaya, maksudnya berdasarkan ilmu dari Allah. Artinya kita beribadah harus didasari ilmu. Kita melakukan amalan, maka harus didasari ilmu. Ini betul-betul dicontohkan. Ini betul-betul diperintahkan. Setelah itu tarju thawaballah. Ketika mengamalkan itu, harus mengharapkan pahala dari Allah. Inilah yang dinamakan ikhlas. Kemudian wa anta turka ma harramallah ala nurim minallah takhsha iqaballah. Kemudian yang selanjutnya mana takwa adalah engkau meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Berdasarkan cahaya dari Allah. Berarti ketika kita meninggalkan larangan, itu juga didasari karena pengetahuan kita. Tahu betul ini dilarang sehingga kita tinggalkan.
Ya, bukan karena sebatas malu dengan tetangga atau sebatas ini tidak layak dilakukan sesama di hadapan manusia. Akan tapi tahu betul bahwasanya ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhsha iqaballah, yang mana engkau takut akan ancaman Allah. Sebagian mereka mengatakan tentang takwa, khallid duluba saghiraha wa kabiraha dzatat tuqa. Ya, tinggalkan dosa-dosa, baik itu yang kecil atau yang besar. Itulah makna takwa. Wa'mal kamashil fawqa ardi syauki yahdaru ma yura. Dan lakukanlah, berbuatlah, beramallah seperti orang yang berjalan di atas tanah, di atas jalan yang penuh dengan duri. Yang mana dia berhati-hati dari apa yang dia lihat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan, tapi kita ketika beramal tersebut hati-hati. Ini amalan ini, perbuatan ini kira-kira menjerumuskan saya atau tidak? Oleh karena itu diungkapkan seperti apa? Seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Ketika kita berjalan di atas yang penuh duri, kira-kira sambil tutup mata atau bagaimana? Ya? Kita akan hati-hati tentunya. Akan milih ini jalan yang tidak ada durinya kita lewati. Begitu. Nah, seharusnya begitu ketika kita beraktivitas di dunia ini. Ucapan kita pilih dan kita pilah. Apakah menyebabkan ucapan yang kita lakukan itu menjerumuskan kita atau tidak? Membinasakan kita atau tidak? Demikian pula perbuatan kita. Itulah makna takwa. La tahkiranna saghiratan illa al-jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan perkara yang kecil. Karena sesungguhnya gunung itu berasal dari tumpukan batu. Jadi kita janganlah anggap remeh. Kalau ini perbuatan dosa lah, dosa kecil saja. Ya. Ketahuilah kalau dosa kecil ditumpuk, apalagi dengan meremehkan, maka ini akan menjadi besar di hadapan Allah. Demikian pula jangan kita remehkan perbuatan yang baik walaupun itu kecil. Karena apa? Perbuatan baik ketika bertumpuk banyak, maka itu akan menjadi apa? Besar. Allah Subhanahu wa taala akan mempertimbangkan dan memperhatikan hal itu. Ini yang pertama tentang wasiat takwa. Yang kedua adalah was-sam'i wa ta'ati. Wasiat tentang mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada waliul amri, kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara alaikum abdun. Walaupun yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang budak. Seorang budak hamba sahaya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang kita perhatikan bukan siapa dia pemimpinnya. Tapi yang kita perhatikan adalah bahwa ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Bahwa kita kepada pemimpin sikap kita apa? Kita wajib taat, mendengar dan taat. Kalau dia bicara, kita dengarkan. Kalau dia memerintahkan, maka kita taati. Selama perintah tersebut bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, mendengar dan taat itu bagian dari ketakwaan atau tidak? Bagian dari takwa atau tidak? Bagian dari ketakwaan. Karena itu menjalankan perintah. Akan tapi Rasulullah SAW menyebutkan di sini, padahal tadi wasiatnya sudah umum, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ditambah mendengar dan taat. Ini menunjukkan betapa pentingnya wasiat yang berikutnya ini. Menyebut secara umum, baru kemudian merinci. Menyebutkan secara khusus tentang wasiat agar kita mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat kepada waliul amr. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya kedua hal tersebut.
yaitu mendengar dan taat tersebut. Dan betapa besarnya apabila seseorang tidak, akibat daripada apa? Seseorang tidak melakukannya atau tidak mengerjakan hal tersebut, yaitu mendengar dan taat. Walaupun yang memerintahkan itu adalah seorang budak, hamba sahaya, apakah kemudian pemimpin seorang budak itu terjadi? Terjadi atau tidak? Terjadi. Antum belum pernah mendengar siapa yang mengalahkan Mongol? Siapa yang mengusir Mongol dari daerah kaum muslimin? Pemimpinnya seorang budak. Ya, pemimpinnya seorang budak. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Mongol, pasukan Mongol, yaitu keturunan Genghis Khan, yang sangat sadis, sangat zalim. Mereka itu tidak melihat kepada siapa yang dibunuh, tidak peduli ini muslim, kafir, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, pokoknya yang dilewati dihabisi. Itu Mongol. Tujuan dia akan meluaskan apa? Kekuasaannya. Dia tidak perhatian apakah yang dilewati ini muslim atau kafir, yang jelas pokoknya mereka lewat harus dikuasai. Kemudian masuklah negeri kaum muslimin. Masuk ke Baghdad. Baghdad dihabisi. Diluluh lantakkan. Sehingga kitab-kitab kaum muslimin, kitab-kitab para ulama yang ada di perpustakaan di Baghdad dihabisi semua, dibuang ke lautan. Sampai laut. Ya. Kemudian apa? Menjadi hitam karena tinta yang banyak. Nah, ketika akan menyerang kepada daerah-daerah muslim yang lainnya, ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang budak yang asalnya budak, yaitu Sultan Saifuddin Qutuz. Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Yang asalnya dia adalah budak. Panglimanya juga ada sama. Ya, Sultan Bebers itu juga asalnya budak juga. Nah, sehingga pemerintahan itu dikenal dengan dinasti Mamalik. Yang mana mereka adalah para budak asalnya. Kemudian mereka ya menghalang apa? Pasukan Mongol. Yaitu dikenal dengan di peperangan Ainun Jalut yang sangat terkenal. Ya, perangan di daerah Ainun Jalut. Kemudian Mongol setelah itu tidak lagi melanjutkan, ya, karena mereka habis semuanya. Kembali, sebagian yang masih hidup kembali ke negerinya. Itu menunjukkan aja terjadi bahwasanya pemimpin ada yang seorang apa? Seorang budak. Walaupun pemimpin itu adalah seorang budak, maka apa? Wajib ditaati. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis berikutnya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, maksudnya orang yang hidup setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka nanti dia akan melihat adanya perselisihan yang banyak. Inilah yang disebut fitnah. Ya, fitnah terjadi perselisihan yang banyak. Ketika di akhir-akhir masa sahabat sudah banyak terjadi perselisihan. Ada di antara mereka orang-orang yang mengingkari takdir. Ada di antara mereka yang mulai muncul bibit-bibit khawarij. Juga muncul bibit-bibit Rafidah. Itu di akhir-akhir masa sahabat. Ini terjadi perselisihan pendapat. Bukan hanya masalah amaliyah, tapi masalah akidah, masalah manhaj, bagaimana cara beragama. Itu sudah muncul di awal-awal, ya, atau di akhir-akhir masa sahabat. Ketika setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tentunya perselisihan di zaman sahabat tidak separah seperti perselisihan yang ada di zaman sekarang ini. Yang mana mereka berpegang teguh kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW selanjutnya. Ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perselisihan yang banyak, apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW?
Apa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi fitnah. Yaitu apa? Pertama adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yaitu at-tariqah allati huwa alaiha sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu jalan, cara beragama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Artinya Rasulullah SAW melakukannya, menempuh jalan tersebut, melakukan cara-cara beragama tersebut. Itulah yang disebut sunnah. Ini sunnah secara umum. Bukan sunnah maksudnya dari sisi fikih saja, bukan. Yaitu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Bukan itu maksudnya. Tapi sunnah yang di sini, yang dimaksud di sini, supaya kita berpegang teguh kepadanya adalah seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, akhlak beliau, sifat-sifat beliau. Itu yang kita pegangi. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita kemudian membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang bukan dari agama tersebut. Sehingga kita tidak boleh keluar dari syariat Nabi SAW. Itu maksud dari berpegang teguh kepada sunnahnya. Kemudian yang kedua, yaitu berpegang teguh kepada sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin. Ini wasiat Nabi SAW. Perintah Nabi SAW. Berarti sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin adalah juga merupakan sunnahnya Rasul SAW. Ya. Sunnahnya para Khulafa'ur Rasyidin adalah juga merupakan sunnahnya Rasul karena Rasulullah mewasiatkan hal itu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar berpegang teguh kepada sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin. Selama tidak menyelisihi syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Khulafa'ur Rasyidin? Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga Ali radhiyallahu anhu. Dan ini adalah ijma' para ulama. Di mana ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya mereka lah orang-orang yang berhak setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah yang pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan ini Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan bahwasanya nas-nas yang menunjukkan hal itu mendekati kepada keyakinan bahwasanya Abu Bakarlah yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Di antara isyarat-isyarat yang dinaskan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu hajat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadanya untuk datang lagi. Maka wanita tadi bertanya, bagaimana kalau saya tidak mendapatimu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "I'ti Abu Bakar." Datangi Abu Bakar.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman enggan kepada yang lainnya kecuali kepada Abu Bakar saja. Artinya kalau tidak mendapati Rasulullah, datangi Abu Bakar, bukan kepada yang lainnya. Ini salah satu isyarat. Kemudian isyarat yang kedua, di mana Rasulullah SAW memerintahkan supaya pintu-pintu menuju masjid agar ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Ya, kecuali pintu Abu Bakar. Ini juga menjadi isyarat. Isyarat yang lain bahwasanya di mana Rasulullah SAW menjadikan dia imam salat ketika Rasulullah SAW tidak mampu untuk mengimami ketika sakit. Ini adalah imamah sughra, imamah kecil dalam ibadah. Maka ini merupakan isyarat imamah kubra, kepemimpinan yang besar, yaitu pemimpin kaum muslimin. Kemudian isyarat yang keempat adalah di mana Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai amir ketika rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, di mana beliau melaksanakan atau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji tersebut. Ini menurut Syekh Utsaimin adalah di antara nas-nas yang menunjukkan isyarat bahwasanya beliau adalah merupakan pemimpin setelahnya, khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana penunjukannya adalah dengan cara langsung ditunjuk oleh Umar, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana itu juga diisyaratkan oleh beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di mana beliau adalah yang senantiasa menemani Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Rasulullah SAW sering mengatakan, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. "Wa ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar." Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar berpendapat bahwasanya yang paling berhak di antara manusia menjadi khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini khalifah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Utsman, dengan cara musyawarah yang ditentukan orang-orang yang bermusyawarah tadi oleh Umar ibn Khattab dan juga di zaman Ali radhiyallahu anhu. Mereka lah yang disebut sebagai khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiatnya adalah wa'addu 'alaiha bin nawajid. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah supaya berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya terhadap sunnah Nabi SAW dan juga khulafa ar-rasyidin. Jika dikiaskan dengan menggigit dengan gigi geraham. Itu demikian. Al-nawajid, gigi geraham adalah gigi yang paling kuat di antara gigi-gigi. Sehingga bahwasanya ini adalah merupakan kiasan agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin dan sekuat-kuatnya. Karena kita tahu bahwasanya apakah sunnah itu memiliki bentuk, memiliki badan? Kan tidak ada. Apakah kitab kemudian kita gigit? Bukan itu kan maksudnya. Sehingga harus digigit dengan gigi geraham. Ya. Akan tapi kemudian yang dimaksud ini adalah itu sebagai kiasan supaya
berpegang teguh terhadap sunnah tadi dengan sekuat-kuatnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengibaratkan ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam satu buku khusus, ya, di mana beliau menjelaskan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Ketika menjelaskan kalian wa'addu 'alaiha bil nawajid, beliau mengibaratkan seperti seorang yang sedang tenggelam di air. Dia tidak akan bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah, lalu di sana ada bersamanya tali. Yang mana ya, dia tidak akan bisa selamat kecuali apa? Dengan tali tersebut setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau dia supaya selamat tidak akan melepaskan tali tersebut, ya kan? Nah, sehingga dia tidak hanya memegangi tali tersebut dengan tangannya, bahkan dengan gigi gerahamnya, supaya apa? Dia bisa selamat. Sehingga tali itu tidak terlepas darinya. Dan inilah yang beliau ibaratkan, tali itu maksudnya adalah sunnah Nabi SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sehingga ketika terjadi fitnah, terjadi perselisihan yang banyak, ada kelompok fulani, kelompok fulani, kelompok fulani. Mana yang harus kita ikuti? Disinilah kemudian Rasulullah SAW merintahkan agar kita berpegang teguh kepada tali itu, kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dengan apa namanya? Dengan sekuat-kuatnya. Supaya kita tidak larut dengan fitnah. Supaya kita tidak terjebur ikut ke dalam fitnah tersebut. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka bahkan sudah ngaji larut dalam fitnah. Sehingga mudah menuduh Ustadz Fulan begini, Ustadz Fulan begini, Syekh Fulan, bahkan tidak lepas dari tuduhannya. Ini tidak lain karena dia apa? Larut dalam fitnah. Yang mana wasiat Nabi SAW adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah melanjutkan wasiatnya agar seseorang itu terlepas dari fitnah tadi, terhindar dari terjerumus ke dalam perselisihan yang mendalam. Maka beliau mewasiatkan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ya. Perkara-perkara yang baru di sini maksudnya apa? Perkara-perkara yang baru dalam agama. Bukan perkara-perkara yang baru dalam urusan dunia. Jadi jangan apa? Disalah fahami. Karena sebagian orang salah faham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Akhirnya semua perkara yang baru dia tinggalkan. Mikrofon tidak boleh. Kalau kamu tidak mengatakan itu perkara baru harus tinggalkan, berarti tinggalkan mikrofon. Tidak boleh kamu pakai mobil. Tidak boleh pakai kamu apa? Pakai HP. Kalau pergi ke Makkah pakai onta saja. Ini salah memahami. Salah memahami apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari muhdatsatul umur itu adalah perkara-perkara yang hubungannya dengan agama. Adapun perkara-perkara dunia, maka ini tidak dilarang. Kita mau membuat secanggih apapun urusan dunia, sebaru apapun, silahkan. Atau kita gunakan itu untuk sarana. Memudahkan kita ibadah juga tidak dilarang. Seperti mikrofon, kendaraan, atau mungkin alat-alat yang lainnya, yang semisalnya itu bisa menjadikan sarana, memudahkan kita untuk ibadah, maka itu tidak dilarang. Tapi yang dilarang adalah inovasi, variasi dalam agama. Agama ini sudah paket. Ya. Agama ini sudah diajarkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada inovasi, tidak ada tambahan atau pengurangan, tidak ada. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewasiatkan supaya menjauhi perkara-perkara yang baru, maksudnya perkara baru dalam agama. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Ini Rasulullah yang menyebut. Jadi kalau perkara baru dalam urusan agama, ya sebutannya bid'ah. Ya. Ada sebagian yang mengatakan, oh kita tidak boleh katakan itu bid'ah. Rasulullah yang mengatakan, setiap perkara baru dalam agama namanya bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan. Artinya setiap bid'ah dalam agama, perkara baru dalam agama ini, fahiya dhalalah, maka itu adalah menyesatkan. Itu adalah merupakan kesesatan. Walaupun tentunya nanti bertingkat-tingkat, ada yang mukaffirah, menyebabkan pelakunya kafir, atau mufassiqah, ada yang menyebabkan pelakunya fasik, atau bid'ah tersebut tidak terlalu berat. Itu demikian. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah tadi. Kemudian disebutkan perawinya rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini adalah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bagaimana maksudnya? Hadisnya kok hasan sahih? Kan hadis itu kalau tidak hasan, kalau tidak sahih, hasan atau dhaif. Ini satu hadis namanya dua. Bagaimana ini? Lalu kemudian para ulama menjelaskan. Ya, menjelaskan tentang iskal ini. Di mana Imam Tirmidzi mengatakan kalimat tersebut untuk menilai satu hadis. Bahwasanya hadis ini hasan sahih. Kalau untuk belajar mustalahul hadis, maka di sana ada penjelasan para ulama, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah. Maksud daripada apa? Maksud daripada ungkapan beliau hadis ini hasan sahih, ya, kalau hadis tersebut jalur periwayatannya hanya satu jalur, tadi disebut hadis ahad, hanya satu jalur saja. Dari sahabat hanya satu, kemudian berikutnya muridnya ya mungkin dua atau tiga, tapi jalur periwayatannya hanya satu, tidak banyak. Maka para ulama mengatakan ini mengisyaratkan ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menilai hadis itu. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Itu kalau jalur periwayatan hadis itu hanya satu. Nah sekarang bagaimana kalau jalur periwayatan itu lebih dari satu? Maka beliau mengatakan kalau jalur periwayatannya lebih dari satu, ya artinya perawi-perawinya berbeda, hadisnya sama, tapi ini ada jalur sendiri sampai kepada Rasulullah. Ini ada jalur sendiri sampai kepada Rasulullah. Maka beliau mengatakan jalur sini hadisnya sahih. Kalau jalur sini hadisnya hasan. Maka beliau mengatakan hadisul hasanun sahih. Bisa difahami? Jadi kalau ada ungkapan hadis hasan sahih, itu demikian maksudnya yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di antara faidah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, faidah dari hadis ini, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada sekitar 19 faidah. Mudah-mudahan bisa dibaca semua. Ya. Dan semuanya bermanfaat. Sangat bermanfaat. Yang pertama adalah masyru'iyatul mau'idhah. Disyariatkannya memberikan mau'idhah. Akan tapi hendaknya diberikan pada tempatnya, pada posisinya yang benar, tidak memperbanyak sehingga menjadikan orang bosan. Ya.
Karena orang mudah bosan ketika sering-sering adanya mau'idhah. Sehingga para sahabat Nabi SAW, mereka mengadakan majelis ilmu khusus mau'idhah itu hanya sekali sepekan. Mereka biasa menyampaikannya di hari Kamis. Fil usbu' marrah. Sebagian ulama mengatakan fil jum'ah marrah, bukan fil ahad atau fil minggu sekali, tidak. Tapi fil jum'ah marrah. Yang mereka mengungkapkan apa? Sejumat itu hanya sekali, bukan seminggu sekali. Ini bahasanya para ulama. Kita mudahnya sepekan sekali. Itu kalau minimal. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalaupun tidak, misalkan kurang 2 kali ditambah. Ya, misalkan kalau ingin lebih dari itu, maka maksimal 3 kali dalam sepekan. Ini maksudnya mau'idhah, nasihat. Materi-materi yang sifatnya apa? Menggugah, menjadikan semangat, menjadikan orang itu lembut hatinya, menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah. Itu maksud dari mau'idhah. Ya, kemudian Syekh Sami, guru kami, murid Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan mau'idhah berbeda dengan pelajaran. Ya. Seperti pelajaran akidah, fikih, ataupun misalkan ada pelajaran kaitannya dengan nahwu shorof, atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, itu tidak ada masalah setiap hari. Bahkan Imam Nawawi sehari beliau menyampaikan ada majelis ilmu 12 pelajaran dia sampaikan. Ini maksudnya apa? Bukan mau'idhah tapi pelajaran. Karena itu sangat dibutuhkan. Kalau mau'idhah sifatnya sepekan sekali minimal. Ini juga bagi para keluarga. Barangkali mungkin jarang dibawa ke majelis ilmu. Jarang ke duduk bersama para ustadz kibar. Maka berarti dia berkewajiban menasihati mereka. Berikan mau'idhah. Syukur-syukur dibawa ke majelis ilmu yang di situ ada mau'idhah, menjadikan tersentuh hatinya, menjadikan lembut hatinya, menjadikan senang untuk ibadah, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Ini kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Berikan apa? Mau'idhah kepada anggota keluarganya supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, annahu yanbaghi lil wa'id an takuna mau'idhatuhu mu'athiratan. Hendaknya orang yang memberikan mau'idhah tadi atau nasihat tadi, hendaknya nasihat tersebut atau mau'idhah tersebut sebisa mungkin dapat memberikan pengaruh, dapat membekas kepada orang yang diberikan mau'idhah kepadanya. Tentunya apa? Dengan memilih kalimat-kalimat yang membekas. Dan juga yang paling penting adalah bahwa mau'idhah itu datangnya dari hati. Karena para ulama mengatakan ketika nasihat mau'idhah itu keluar dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Ya, kalau itu keluar dari hati, niscaya akan masuk ke dalam hati. Ini keikhlasan. Butuh keikhlasan yang mendalam ketika seorang memberikan mau'idhah kepada orang lain. Kemudian juga dilihat dari temanya. Hanya tema disesuaikan kepada orang yang sedang dalam keadaan misalkan haji, maka nasihati kepada mereka bagaimana supaya mereka semangat di dalam melaksanakan ibadah haji. Nasihat kepada orang yang sedang dalam keadaan berjihad fisabilillah, supaya mereka semangat untuk mengikhlaskan ibadah dan seterusnya, supaya betul-betul jihadnya bermanfaat. Dan seterusnya. Ya, mau'idhah kepada para pedagang, sesuaikan keadaannya. Supaya dalam berdagangnya betul-betul dia bisa amanah, jujur, dan seterusnya. Nah, ini demikian. Kemudian yang berikutnya adalah annal mukhatab bil mau'idhah idza kanat baligha fasawfa yata'assar.
Sesungguhnya orang yang diajak bicara, yang diberikan kepadanya nasihat, apabila nasihat tersebut mendalam, bahasanya betul-betul dipilih, maka apa? Maka itu akan dapat membekas. Sehingga menjadikan hati bergetar, hati menjadi takut, dan juga menjadikan air mata menetes. Nah, ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi bahwa hati itu bisa takut yang menyebabkan air mata keluar. Dan juga ada juga hati yang sudah mengeras, yang mana tidak menyebabkan dia bisa menangis. Apapun bentuk nasihat yang disampaikan kepadanya, mental. Ya. Bahkan bisa jadi apa? Masuk telinga saja tidak. Nah, ini kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending masuk. Nah, ini tidak, mental sudah. Ini sudah bahaya. Menyebabkan betul-betul hatinya menjadi apa? Menjadi keras. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa hendaknya seorang itu ketika bertemu seorang alim, bertemu kepada seorang ustadz yang menurut kita ilmunya mendalam, maka mintalah kepadanya wasiat. Wasiat, nasihat. Ya, yang tentunya manfaat untuknya. Tentunya ini ada beberapa sebabnya. Barangkali ya dia hanya sekali di situ saja. Maka usahakan minta kepadanya nasihat atau wasiat. Atau dia akan safar, minta kepada seorang yang kita anggap dia berilmu agar mewasiatinya. Dan seterusnya. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan wasiat Nabi, mendengarkan apa? Mau'idhah Nabi sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya begitu merupakan suatu perkara yang sangat penting, yaitu mewasiatkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasulullah bersabda tadi, usikum bitaqwallah. Ya, saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini juga merupakan keutamaan takwa, karena takwa itu wasiat orang-orang terdahulu hingga orang-orang terakhir nanti. Di mana mereka mewasiatkan kepada para hamba untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada waliul amr. Dan ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah untuk taat kepada wali amri tidak mutlak. Tidak sebagaimana perintah kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ulil amri di sini tergantung apakah perintahnya adalah merupakan ketaatan kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Jika perintahnya bermaksiat kepada Allah, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya selama itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zahir daripada hadis ini kita diperintahkan kepada agar mendengar dan taat kepada waliul amr walaupun dia itu bermaksiat kepada Allah. Ya, di mana Rasulullah berwasiatkan was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Tidak disebutkan di situ kalau pemimpin itu taat murni, hanya taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi di situ secara mutlak, sehingga difahami zahir daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia bermaksiat kepada Allah. Sebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, isma' wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Dengarkan dan taati walaupun pemimpin itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Maksud daripada memukul punggungmu dan mengambil hartamu di sini tanpa sebab yang dibolehkan oleh syar'i. Dan itu tentunya maksiat atau bukan? Maksiat. Berarti pemimpin itu bermaksiat kepada Allah atau tidak?
bermaksiat kepada Allah. Akan tapi Rasulullah tetap memerintahkan supaya tak mendengar dan taat. Ya. Maka tidak boleh seseorang itu mengatakan, saya tidak akan mentaatimu sampai engkau taat kepada Allah. Bahkan ini dikatakan haram mengatakan demikian. Ya, bahkan yang diperintahkan adalah wajib dia mentaatinya walaupun dia tidak taat kepada Allah. Urusan dia kepada Allah sendiri kalau dia tidak taat kepada Allah. Kewajiban kita mentaati pemimpin. Dan ketahuilah mentaati pemimpin itu adalah merupakan ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mentaati seorang pemimpin, kita sedang beribadah. Sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya di antara faidahnya adalah subutu imaratil abd. Ya, tetapnya atau ditetapkannya pemimpin dari seorang hamba sahaya. Walaupun dia budak, kalau dia sah menjadi seorang pemimpin, maka itu disahkan, ditetapkan sebagai pemimpin yang wajib ditaati. Ya. Pertanyaannya, apakah semua perintahnya wajib ditaati? Segala sesuatu yang dia perintahkan apakah wajib taati? Atau hanya perkara-perkara yang hubungannya dengan kepemimpinannya? Maka yang dalam hal ini adalah yang kedua, yaitu kita taat dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kepemimpinannya. Masalah hukum, aturan, ya, itu yang wajib kita taati. Tidak dalam urusan-urusan yang lain, misalkan memerintahkan kepada rakyatnya, semua rakyat tidak boleh makan dalam sehari kecuali hanya 2 kali saja. Ditaati atau tidak? Wajib taat tidak? Syekh Utsaimin mengatakan ini tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Dalam hal ini. Ya. Akan tetapi, walaupun dia tidak melaksanakan, misalkan, tidak boleh kemudian dia melakukan pembangkangan secara terang-terangan. Atau melawan keputusan tersebut dengan cara apa? Terang-terangan. Oh, saya tidak akan taat kepada pemimpin. Melarang kami makan lebih dari 2 kali misalkan. Tidak akan mentaati. Mengajak orang lain. Maka ini justru yang seperti ini adalah termasuk maksiat. Diam. Kalau tidak taat sudah. Tidak mau melaksanakan apa yang dilaksanakan tadi. Karena ini bukan kaitannya dengan aturan atau kepemimpinannya. Maka tidak perlu mentaati. Tidak melaksanakannya. Tapi tidak mengajak orang lain. Tidak kemudian menampakkan. Atau lagi memprovokasi orang. Itu termasuk daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wujubu taatil amir wa illam yakun as-sultan. Ini wajib mentaati pemimpin walaupun dia itu bukan pemimpin utama. Bukan raja, bukan presiden, pokoknya bukan pemimpin utama. Karena kita tahu bahwasanya zaman khalifah, ketika Islam sudah menyebar, maka seperti Khalifah Umar ibn Khattab, dia memberikan kepada negeri-negeri yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin, di sana diberikan gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin. Ditunjuk di Persia siapa? Di daerah Suriah atau Syam siapa? Di Mesir siapa? Itu setelah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, itu yang disebut dengan amir. Pemimpin-pemimpin tapi bukan pemimpin utama. Apakah wajib taat kepada mereka? Maka ini tetap diwajibkan untuk mentaati mereka walaupun mereka hanya sekupnya mungkin hanya satu daerah saja. Sama halnya juga kalau kita melakukan safar. Di situ kemudian kita disunahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Kalau ada 2 atau 3 ya, yang safar maka salah satu diangkat menjadi pemimpin untuk menjadikan mereka safarnya
ada maslahat. Ya, supaya tidak tercerai-berai. Masing-masing sesuai dengan keinginannya. Maka angkat satu pemimpin di antara mereka. Ketika sudah diangkat jadi pemimpin, wajib taat kepadanya. Lalu apa fungsinya kalau diangkat menjadi pemimpin kemudian tidak ditaati? Tapi tentunya apa? Ketaatannya dalam hal-hal yang hubungannya dengan safar. Misalkan kita berangkat jam segini. Ini pemimpin safar mengatakan demikian. Lalu salah satu anggotanya tidak perlu taat. Nanti saya akan berangkat jam segini. Biar dia nunggu. Ini menyebabkan safar tidak menjadi lancar. Akibat dia tidak mentaati pemimpin yang sudah ditunjuk. Kan begitu. Nah ini bisa kita kiaskan kepada seluruhnya lembaga. Ketika lembaga sudah mengangkat seorang pemimpin, maka taati pemimpinnya. Supaya lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Selama apa? Hal-hal yang hubungannya dengan lembaga tersebut. Kebijakan-kebijakan, keputusan yang diambil dalam musyawarah. Ya, ketika pemimpin sudah memutuskan, maka ikuti, terapkan. Jangan kemudian apa? Melawan atau mungkin nyeleneh sendiri, menyempil sendiri. Itu yang menyebabkan kemudian lembaga tidak menjadi jalan bersama. Akan terjadi pecah belah. Itu demikian. Ketika seorang sudah mengangkat seorang menjadi pemimpin, apa itu, entah itu perusahaan, entah itu apa, maka taati pemimpin tersebut selama hal itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama apa yang dia perintahkan masih kaitannya dengan tanggung jawabnya. Itu demikian. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara faidah yang lain, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan di antara tanda kebenaran bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Di mana beliau menyebutkan nanti akan terjadi perselisihan. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Dan itu sudah terjadi. Hingga sekarang terjadi perselisihan itu. Dan ini adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini demikian. Dan semakin lama ini akan semakin berat. Sebagaimana sudah kita katakan tadi di awal-awal ya atau di akhir-akhir masa sahabat tadi, itu sudah mulai nampak adanya bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit perselisihan. Munculnya Khawarij, munculnya Mu'tazilah di zaman berikutnya. Ya, kemudian munculnya apa? Rafidah dan seterusnya. Nah, ini adalah perpecahan yang terjadi. Ataupun perselisihan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi fitnah. Maksudnya apa? Apakah kemudian kalau tidak terjadi fitnah kita tidak wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi? Tidak demikian. Maksudnya adalah kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu pada setiap keadaan, akan tapi ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perselisihan pendapat, maka kita lebih ditekankan lagi supaya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Itu maksudnya. Itu demikian. Kemudian yang berikutnya, bahwa kita diwajibkan, seorang manusia, seorang muslim diwajibkan untuk mempelajari sunnah Nabi. Mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Apa hubungannya dengan tadi? Kok kita wajib mempelajari sunnah Nabi? Apa ada di wasiat tadi? Tidak ada. Akan tapi apa? Ini tidaklah mungkin kita bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi kecuali setelah kita mengetahuinya. Setelah kita tahu ini adalah sunnah Nabi, baru kemudian kita bisa berpegang teguh kepadanya. Kalau kita tidak tahu, mana mungkin kita akan bisa berpegang teguh kepadanya. Bahkan bisa jadi kalau kita mengatakan, ayo kita berpegang teguh kepada ini, padahal itu bukan sunnah Nabi, maka akhirnya kita memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sesuatu yang bukan sunnah Nabi.
Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita betul-betul yang kita pegangi tersebut adalah betul-betul sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ajaran manusia lalu dimasukkan kepada dianggap sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa para khulafa tadi memiliki sunnah yang kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah tersebut berdasarkan perintah Nabi, berdasarkan wasiat Nabi tadi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, jadi sunnahnya para khulafa itu dianggap sebagai sunnahnya Rasul SAW. Pertama, dengan penetapan beliau bahwasanya ya di mana mereka memiliki sunnah yang harus diikuti. Yang kedua, di mana Nabi mewasiatkan di dalam wasiat hadis tadi agar mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sehingga kita dapat mengetahui kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kejahilan atau kesalahan mereka-mereka yang mengklaim dirinya mengaku mengikuti sunnah, tapi ternyata dia mengingkari sunnah. Lalu beliau mencontohkan. Mereka mengatakan bahwasanya azan pertama di hari Jumat adalah bid'ah. Ya. Karena alasannya apa? Karena itu kan tidak ada di zaman Nabi. Tidak dikenali di zaman Nabi. Itu hanya sebatas sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka menganggap bahwasanya mengikuti sunnah Nabi tapi mengingkari sunnah Nabi. Ya. Maka oleh beliau dikatakan ini kesalahan. Bagaimana sisi dianggap bahwasanya apa yang dipraktekkan oleh Utsman berupa azan pertama di hari Jumat itu merupakan sunnah Nabi? Ya. Apakah kemudian yang dilakukan oleh Utsman tadi dibiarkan begitu saja tidak diamalkan? Atau bagaimana? Selama itu tidak menyelisih sunnah Rasulullah SAW atau syariat Islam, maka itu bagian dari yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh padanya. Dan itu bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Utsman mengadakan azan pertama di hari Jumat, itu tidak lain alasannya memang tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi, para sahabat tidak banyak jumlahnya. Dan masih tinggal di sekeliling Madinah, di sekeliling Masjid Nabawi. Sehingga tidak butuh kepada azan 2 kali. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa. Sehingga faham betul kapan waktunya datang ke masjid untuk sholat Jum'ah. Tidak perlu kemudian diingatkan sejak awal. Nah, berbeda keadaannya di zaman Utsman. Di mana zaman Utsman kaum muslimin sudah menyebar banyak. Ya, wilayah di Madinah, penduduk Madinah itu sudah jauh dari Masjid Nabawi. Oleh karena itu beliau kemudian mengadakan azan pertama supaya orang-orang yang jauh mengingat kemudian lebih datang lebih awal. Karena perjalanan mereka jauh. Sehingga azan 2 kali. Dan tentunya prakteknya kalau di Saudi Arabia itu 1 jam sebelum azan ketika khatib naik ke mimbar. Itu prakteknya. Ya, bukan 5 menit sebelum khatib naik mimbar. Ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Utsman supaya mengingatkan orang-orang datang ke masjid lebih awal. Itu demikian. Itu alasan di mana Utsman mengadakan hal itu.
Jadi sebabnya berbeda di zaman Nabi dengan di zaman Utsman. Kemudian yang kedua, ini sebagai contoh saja ya. Kita menyebutkan kisah ini kaitannya dengan azan pertama dari hari Jumat itu tidak lain adalah sebagai contoh bahwasanya sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana apa yang dilakukan oleh Utsman itu ada asalnya. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal di bulan Ramadan untuk azan pertama. Tujuannya apa? Mengingatkan orang supaya bangun lebih awal. Kemudian yang kedua tujuannya supaya orang-orang yang sedang sholat tahajud, qiyamul lail, mereka kembali ke rumahnya untuk makan sahur. Baru kemudian azan yang masuk kepada waktu subuh adalah azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, yaitu azan untuk salat subuh. Sehingga di sini ada dua azan. Ada sebelumnya bukan untuk salat fajar, ada setelahnya untuk salat fajar. Nah, Utsman radhiyallahu anhu pendekatannya seperti ini. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika fajar tadi. Sehingga menambahlah azan pertama. Karena tadi, supaya orang-orang yang jauh datang mengingat bahwa ini hari Jumat. Sehingga mereka bisa lebih datang awal. Begitu. Sehingga di sini beliau mengatakan apa? Ya, bahwa sunnahnya Utsman termasuk sunnah Rasul dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Nabi SAW dalam hadisnya tadi memerintahkan supaya mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Berarti ini wasiat, perintah Nabi. Yang kedua, dari sisi bahwasanya apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu itu ada asalnya dari Nabi SAW, yaitu mencontoh Nabi melakukan azan 2 kali di waktu sebelum subuh. Itu demikian kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya contoh di antara sunnah Khulafaur Rasyidin adalah merupakan sunnah Rasul adalah demikian. Di antara faidahnya. Baik. Ada satu hal lagi yang mungkin perlu ingin saya sampaikan. Ini sangat penting sekali kaitannya dengan manhaj. Ya, di mana beliau menjelaskan. Ini saya hanya menukil perkataan beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Annahu idza kathratil ahzab fil ummah fala tantami ila hizbin. Sesungguhnya apabila telah mulai banyak menyebar hizb-hizb, kelompok-kelompok, maka jangan sama sekali engkau menisbatkan diri kepada kelompok tertentu. Ya, jangan sama sekali kita oleh beliau dianjurkan supaya jangan menisbatkan diri kepada kelompok tertentu. Zaman dulu beliau menyebutkan qad dhahara tawaif min qadimiz zaman. Pada zaman dulu telah banyak muncul kelompok-kelompok. Di antaranya ada Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah. Adapun di akhir-akhir di zaman-zaman sekarang ini muncul Ikhwaniyun kata beliau, Salafiyun, Tablighiyun, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Fa kullu hadhil firaq ij'alha 'ala al-yasar. Kata beliau, kelompok-kelompok ini jadikan sebelah kiri. Ya, wa 'alaika bil amam. Wajib atasmu untuk terus ke depan. Wa huwa ma arsada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diarahkan, yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Karena tadi ini kelompok-kelompok ini ada kelompok ikhwani dan seterusnya tadi fulani. Itu adalah perselisihan. Alaysa kadzalik? Itu perselisihan. Ya. Sehingga kata beliau, maka kita terus ke depan, maju ke depan, yang kita laksanakan wasiat Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Lalu beliau melanjutkan,
Jangan khawatir, tadi saya menyebut ada salafin. Ini beliau yang menyebutkan. Beliau mengatakan, wala syakka annal wajib ala jamil muslim ayyakuna madhabuhum madhab salaf. Tidak ragu lagi bahwasanya kewajiban bagi seluruh kaum muslimin bahwa madhabnya adalah mengikuti madhabnya salaf. Artinya apa? Pemahaman dan manhajnya para salaf di dalam beragama. Maksudnya siapa? Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, itu yang wajib, mengikuti madhab mereka, pemahaman mereka, manhaj mereka. La al-intima illa hizbil muayyan. Tidak intima, bergabung atau menisbatkan diri kepada madhab tertentu atau kepada apa? Bukan madhab. Hizib tertentu, kelompok tertentu yang disebut salafiyun. Harus dibedakan. Kata beliau mengatakan, hunaka tariqus salaf wa hunaka hizib yusamma salafiyun. Ini harus dibedakan. Di sana ada cara beragamanya para salaf dan hizib, kelompok yang namanya salafiyun. Ini dibedakan, harus beda. Jangan kita samakan maksudnya. Wal matlub, dan yang dituntut adalah ittiba'us salaf, mengikuti para salaf. Bukan mengikuti kelompok salafiyun, paham? Jadi harus dibedakan. Kita mengikuti para salaf, ya, cara beragamanya para salaf bukan mengikuti kelompoknya. Ya. Kemudian beliau mengatakan illa annal ikhwa as-salafiyyin hum aqrabul firaq ila shawab. Ya, walaupun dalam hal ini saudara-saudara kita yang mereka mengaku salafiyun, mereka adalah orang yang paling dekat kepada kebenaran dari kelompok-kelompok yang ada. Walakil muskilatuhum ka ghairihim. Akan tapi muskilah mereka, masalah mereka itu sama seperti kelompok-kelompok tadi. Apa masalahnya kata beliau? Anna ba'da hadhil firaq yudallil ba'dan wa yubaddi wa yufassiku. Akan tetapi apa? Akan tetapi kesalahannya bahwa sebagian kelompok-kelompok ini menyesatkan kelompok yang lain, membid'ahkan yang lain, kemudian memfasikkan yang lain, mengatakan fulan fasik, fulan bid'ah, dan seterusnya. Ini kata beliau, ini yang kita ingkari. Karena cara pendekatannya dalam mengamalkan apa yang difahami oleh salaf tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kita tidak mengingkari kalau mereka di atas kebenaran. Misalkan mengingkari kelompok yang lainnya, ini salah dan seterusnya. Kalau mereka di atas kebenaran, maka kita tidak ingkari perbuatan tersebut. Akan tapi kemudian membid'ahkan dengan membabi buta, mengatakan fulan fasik dengan membabi buta, ini yang tidak diridhoi, yang beliau ingkari. Oleh karena itu beliau mengatakan jangan intima, kemudian kita bergabung kepada kelompoknya, tapi kita bergabung kepada cara bagaimana salaf beragama, bagaimana mereka di dalam beragama ini. Itulah yang hendaknya kita ikuti. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat tadi, ya, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Demikian ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan atau ada cukup waktunya atau ada? Barangkali ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, waktunya masih kita batasi. Monggo yang mau bertanya. Cukup nggih? Kalau cukup ya. Barangkali antum ingin merujuk kembali apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, karena masih ada beberapa faedah lagi yang belum sempat kita baca. Antum baca terjemahnya, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada hadis yang ke-28 yaitu hadis dari Al-Irbad Ibn Sariyah.
Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bagi antum semua yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi